Risma tak terbendung, Anies pun terpasung. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Dulu saya kerap membandingkan kinerja Gubernur Anies dengan Risma sebagai wali kota Surabaya. Banyak hal yang sudah dilakukan Risma. Bahkan kalau soal diundang ke luar negeri, Risma tidak kalah dengan Anies. Beda dong kualitasnya. Kalau diundang jadi pembicara atau menerima penghargaan di luar negeri, Risma tentunya menceritakan apa yang benar-benar sudah dia lakukan di Surabaya. Beda dengan Anies, ketika diundang ke luar negeri bicara tentang Smart City, ya itu sih bukan hasil kerja Anies sendiri. Semua tahu kalau itu adalah warisan dari gubernur terdahulu. Dan semua tahu bahwa Anies ini ogah meneruskan kerjaan-kerjaan gubernur terdahulu, cenderung anti malah. Tidak peduli bahwa sikap ini sedikit banyak merugikan warga Jakarta sendiri, seperti soal penanganan banjir, normalisasi tidak diteruskan, sedangkan programnya sendiri yang diberi nama naturalisasi juga tidak dikerjakan. Ya, itulah Anies. Oke, sekarang kita ke bagian politiknya. Kita semua juga tahu soal ambisi Anies yang belum kesampaian, yakni mau nyapres. Menjadi gubernur DKI Jakarta bisa dibilang merupakan batu loncatan terbaik bagi Anies. Bahkan, sebutan gubernur rasa presiden pun disematkan oleh para pendukungnya, yang disambut Anies dengan keengganannya nurut sama pemerintah pusat secara terang-terangan. Anies selalu berusaha untuk menyamakan levelnya dengan Presiden Jokowi. Padahal secara kinerja, sama Risma saja sudah kalah jauh. Risma memang tidak pernah dihubungkan dengan soal nyapres, sama dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Risma juga tidak pernah menyinggung soal nyapres, karena memang ada mekanisme tertentu di partai PDIP, tempat mereka sebagai kader. Justru orang-orang yang seperti ini yang kemudian sanggup menarik simpati dan dukungan rakyat untuk didapuk sebagai capres, karena kinerja dan prestasi mereka yang sangat menonjol. Beda dengan Anies yang hanya bisa menata kata dan hobi konferensi pers. Dari soal popularitas, Anies mulai kalah dengan Ganjar Pranowo. Sementara dari soal kinerja, yang menyudutkan Anies adalah Risma. Kita fokus ke Risma, ini sangat menarik. Diangkatnya Risma menjadi mensos dari sudut pandang politik merupakan sebuah manuver yang sangat brilian. Kinerja Risma di Surabaya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama ini, kinerja orang lain yang lebih baik darinya bisa ditutupi Anies dengan tata kata. Ngeles adalah jalan ninja Anies, walaupun banjir tetap melanda Jakarta. Program rumah DP 0 rupiah gagal, reklamasi tetap saja dilakukan. Bahkan angka COVID yang selalu tinggi. Tetap saja Anies bisa bermain dengan kata-kata dan manuver politis yang menyeratkan bahwa dia ini kuat atau powerful di mata pendukungnya. Seperti ketika dia menghampiri Rizik ketika baru pulang dari Arab Saudi, foto-foto sambil mengacungkan jempol, padahal Rizik sudah jelas melanggar aturan karantina dan memposisikan diri sebagai lawan pemerintahan Presiden Jokowi. Anies bahkan mengumbar senyum lebar ketika mengumumkan dirinya kena COVID-19. Sementara, kepala daerah lain mengumumkan hal serupa dengan ekspresi prihatin. Anies memang beda, semua kejadian berpotensi jadi panggung politik buat dia. Namun itu dulu, sebelum Risma jadi mensos, sebuah keputusan yang menurut saya sangat benar, dari segi kinerja maupun dari segi politis. Anies waktu itu menjalani isolasi mandiri hingga lebih dari 20 hari. Pokoknya, terlalu lamalah dari para pejabat publik lain. Entah benar atau tidak sampai selama itu, saya sih cenderung tidak percaya. Bagi saya, lamanya isolasi mandiri itu bisa jadi sekedar akal-akalan agar kerja dikit aja, tapi kelihatan kerja. Nampaknya kerja gitu walaupun lagi sakit, tapi apakah dia sakit beneran? Entahlah. Begitu Risma jadi mensos dan langsung belusukan di Jakarta, Anies pun langsung sembuh dari COVID. Oh iya, pengangkatan Risma jadi mensos memang berdampak besar buat Anies. Apalagi Risma bukan orang yang suka diam. Beliau ini selalu bergerak. Dampak besar secara politis sangat tidak menguntungkan Anies. Ini bisa kita lihat dari berbagai serangan dari para oposan, seperti Rizal Ramli, Hidayat Nur Wahid, dan Rocky Gerung. Belum lagi para buzzer membela Anies di medsos, disebut lebay-lah, disebut drama-lah, bahkan Risma sampai kena fitnah bahwa gelandangan yang dia temui adalah settingan. Belakangan terungkap bahwa hal itu tidak benar. Nah, sepak terjang Risma makin mengejutkan. Mungkin Anies dan teman-teman segerombolannya itu menyangka bahwa Risma akan bermain secara politis.
Jadi, mereka memandang Risma memakai kacamata mereka sendiri, memprediksi bahwa apa yang dilakukan Risma seperti apa yang mereka lakukan jika punya tujuan politis, yakni menyerang secara frontal. Dalam arti, mereka memprediksi bahwa Risma akan menyerang Anies di Jakarta. Dimulailah dengan kegiatan belusukannya itu. Tapi, mereka salah. Apa yang terjadi berikutnya? Saya yakin mengagetkan Anies, bikin megap-megap ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan jadi perhatian hampir seluruh orang di negeri ini. Risma juga tampil, jeder, ketika di awal-awal proses pencarian puing-puing pesawat dan juga korban. Risma sebagai Mensos turut bicara dalam konferensi pers. Ternyata, Kementerian Sosial juga berperan aktif membantu para keluarga korban. Risma pun tiba-tiba ada di mana-mana. Seiring dengan berbagai bencana yang melanda berbagai daerah, longsor di Sumedang, gempa di Mamuju, Risma juga akan ke Kalimantan Selatan yang dilanda banjir. Namun agendanya berubah karena Risma ke Jawa Timur dulu, memeriksa dampak erupsi Gunung Semeru. Untuk banjir di Kalimantan Selatan, Risma sudah memberikan banyak instruksi dan di berita pun sudah banyak kegiatan Kemensos di sana. Artinya, Risma memang bekerja. Anies terperangkap sendiri dengan adanya belusukan Risma di Jakarta. Anies sudah tidak jadi apa-apa ketika Risma tampil di depan kamera mengurusi musibah Sriwijaya Air, mengurusi longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, erupsi Gunung Semeru, dan banyak lagi. Bagi Risma sih, itu bagian dari pekerjaan dan komitmennya. Risma hanya bekerja dan bekerja, tanpa beban politis. Namun bagi Anies, itu adalah kekalahan telak, selalu dari kura-kura. Urus Ripka atau PDIP akan semakin bermasalah dengan Jokowi, ditulis oleh Dahono Prasetyo di SeaWorld.com. Semenjak bergulirnya kontroversi Ripka terkait vaksin, saya menganggap itu sebagai dinamika biasa setiap kali Jokowi mengeluarkan kebijakan penting. Bahkan pernyataan Asbun anggota dewan dari PDIP tersebut sudah diluruskan oleh sekjennya sendiri. Saya memahaminya sebagai upaya meredam gaduh yang bisa dilakukan oleh unsur internal partai. Bukan untuk membenarkan pernyataan tendensius mendoktrin pemerintah yang justru datang dari partai utama pendukung pemerintah. Satu ironi telah terjadi. Namun mendadak hal yang saya anggap wajar itu mendadak berubah drastis. Saat malam ini membaca respon beberapa kader PDIP lain di medsos, tidak sedikit yang membela Ripka mati-matian dengan argumentasi dangkal. Ini yang harus diurus, kalau perlu hajar. Menganggap vaksin Sinovac itu barang rongsokan, tetap sebuah arogansi. Menuduh vaksin yang diberikan kepada Jokowi dan petinggi lain bukan Sinovac, tetapi sebuah upaya diskriminasi masif karena muncul dari seorang anggota dewan. Desakan pecat Ripka yang awalnya hanya sayup-sayup, saatnya digaungkan lagi. Kader PDIP lain sekelas oportunis, tidak ada alasan membenarkan pernyataan salah satu elitnya. Ripka tidak sedang mengkritik atau memberi saran kepada pemerintah. Ripka sedang menyerang pemerintah Jokowi dari belakang. Sudah payahnya Jokowi dan kita berbulan-bulan meyakinkan 260 juta penghuni Republik untuk mempercayai vaksin sebagai salah satu solusi logis memerangi pandemi, tiba-tiba terpatahkan dalam sehari. PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintahan sedang bermasalah dengan oknum elitnya. Belum selesai urusan buronan Harun Masiku, muncul kebodohan lain dari Juliari Batubara yang bermain ceroboh mengelola bansos. Orang yang dipercaya ternyata berotak maling, tentu berimbas pada hak prerogatif presiden. Kini coreng pemerintah di depan rakyat bertambah lagi. Tusukan dari belakang dari seorang Ripka membuktikan PDIP sedang bermasalah dengan pemerintahan Jokowi. Ingat, pendukung pemerintah yang juga loyal kepada Jokowi bukan hanya dari PDIP. Saya sendiri yang tak berpartai dan berormas belum punya alasan untuk meninggalkan Jokowi. Loyalitas PDIP mendukung pemerintah tidak ada yang gratisan. Kalaupun sekarang sedang menikmati kue kekuasaan, bukan berarti bisa semena-mena. Pengurus partai silahkan pikirkan lagi upaya retorika mempertahankan Ripka. Jika tidak kuasa memecat, minimalnya pergantian antar waktu atau PAW Ripka dari anggota DPR. Kebijaksananya sudah tidak layak menjadi wakil rakyat. Dengan meluruskan nyanyian Ripka demi tidak semakin gaduh, siapa yang bisa menjamin dia tidak memproduksi gaduh lagi kelak? Tidak ngoceh lagi untuk berbagai polemik lainnya. Kader PDIP jangan pernah merasa sombong dengan status dominasi Anda di kancah politik dan pos-pos kekuasaan.
Kalau ada yang membela Ripka mati-matian, jangan heran kalau kemudian ada juga siap melawan mati-matian. Begitukah cara kader memperkeruh situasi? Berapa upah yang dijanjikan untuk membela Ripka jika itu memang ada? Kalau hanya gratisan, lebih baik diam saja. Jika hal itu memang benar terjadi, maka kekhawatiran saya mulai terbukti satu persatu. Jokowi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Tusukan dari belakang dan dibalik selimut dilakukan sistematik. Jokowi yang ternyata berjalan sendirian, mencoba mengabaikan kemunafikan oknum di gerbong belakangnya yang katanya mendukung, ternyata sebaliknya. Di saat serangan dari oposisi tak juga surut, bertambah lagi serangan dari dalam. Celakanya, itu pun dilakukan terang-terangan. Apakah itu semua lantas membuat Jokowi dan kebijakannya mendadak surut? Tentu tidak, karena Jokowi masih ditemani oleh rakyat di luar partai. Gerakan pecat Ripka dan laporan ke pihak kepolisian dari elemen masyarakat tentu tidak akan berdampak apapun. Persoalan akan berhenti pada kepentingan politik yang lebih besar dari salah satu partai besar. Tetapi, menyuarakan kekecewaan adalah hak politik semua warga, baik yang berpartai atau tidak. Perihal akan berefek atau tidak, itu urusan pengurus partai dengan segudang alasan politisnya. Setidaknya, kita tidak diam saja dibodohi dan bertambah bodoh. Membela Jokowi sama halnya membela republik ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Sedangkan, membela partai hanya urusan perut dan papan nama. Menindak kegaduhan dari lawan politik ternyata lebih mudah. Rizik sudah merasakan. Yang paling susah justru menindak kegaduhan dari dalam. Netizen tanpa rupiah yang sudah berdarah bernanah mengawal Jokowi, kini bertambah lagi tugasnya. Meski makin berat namun bukan jadi alasan untuk kapok. Paling ngedumel sendiri sambil membalut, mengobati tambahan luka baru minggu lalu. Itu saja kok. Salam dari kami pendukung Jokowi.